Oke, selamat pagi teman-teman ya. Jadi hari ini pertemuan kita akan membahas terkait dengan ikatan kimia, yaitu bagaimana atom-atom itu berikatan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya terkait dengan materi minggu yang lalu. Di mana materi minggu yang lalu kita membahas terkait dengan tabel periodik atau sistem periodic table ya. Nah, di sana fokus kita adalah terkait dengan teori atom yang terakhir, yaitu teori atom modern. Di mana teori atom modern itu lebih terfokus pada 4 bilangan kuantum. Dari bilangan kuantum itu, saudara mengenal ada bilangan kuantum utama, kemudian bilangan kuantum asimut, lalu magnetik, dan yang terakhir spin. Nah, dengan demikian, saudara bisa menentukan kira-kira atom itu ya berada pada golongan berapa. Kemudian pada periode berapa. Ya. Nah, dari tabel periodik kira-kira, coba siapa mau jawab. Itu nantinya itu berguna untuk apa toh? Oh, ada yang gangguan jaringan. Sarlin, siapa ini? Oke, ya enggak apa-apa, nanti kita kirimkan. Oke, gimana? Ada yang tahu? Kira-kira nanti kita akan membahas lebih lanjut dari tabel periodik atau dari pembagian golongan itu terkait dengan apa toh? Ada yang tahu? Kita bisa bantu? Mungkin untuk mengetahui nomor atom sama massa atom relatifnya. Oke, nomor atom sama massa atom. Terus dari nomor atom sama massa atom, ya sebenarnya kan dari nomor atom dan massa atom itu saudara akan menemukan nantinya adalah berapa elektron, berapa proton, berapa neutron. Kemudian dari masing-masing itu Anda masukkan ke bilangan kuantum, saudara ketemu dia masuk ke dalam golongan berapa. Nah, setelah Anda ketemu dia golongan berapa, Anda pengen tahu apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk apa sih? Ikatan ion, Bu. Apa? Ikatan ion sama kovalen. Ikatannya, jadi untuk mengetahui bagaimana atom-atom itu berikatan. Dan begitu. Ya, mengingat bahwa atom itu tidak bisa sendiri, ya. Kenapa? Karena atom itu kan pada dasarnya adalah radikal bebas. Ya, jadi dia memiliki elektron terluar itu yang pastinya belum lengkap. Ya, belum lengkap artinya sesuai dengan aturan siapa ya? Atau aturan apa ya? Cecilia Liamri. Kok bisa belum lengkap ya, Bu? Misalnya. Kenapa ya? Menurut aturan siapa ya? Cecil? Ya, Bu. Bukan Lewis, Bu. Menurut aturan Lewis. Oke, nah Lewis nanti itu mengacu pada siapa? Mengacu pada apa? Mengacu pada apa? Ada yang bisa bantu? Fani Tania, kira-kira apa non? Yovan? Tadi Sisil sudah menyatakan, oh elektron terluar nanti dinyatakan dengan aturan Lewis. Oke. Nah kemudian dia belum lengkap, ya belum lengkap itu karena berdasarkan siapa ya atau berdasarkan apa ya? Kok bisa dikatakan belum lengkap? Oke. Miselino. Yo, Misel. Kira-kira berdasarkan apa, Mas? Kurang tahu, Bu. Kira-kira gini. Atom itu berikatan, itu mengacu pada atom mana? Atau golongan mana? Masih ingat? Abel? Dari tabel periodik itu mana yang dikatakan sebagai atom yang lengkap?
Cindy Winata. Yosin. Gas mulia, Bu. Gas mulia. Jadi golongan berapa ya, Sevanya? Gas mulia itu golongan berapa ya? Golongan 8 apa ya? Harus lengkap. Karena golongan 8 banyak. 8 apa? 8? 8A. Ya. Jadi tujuan suatu atom itu berikatan adalah untuk membentuk struktur seperti atau memiliki susunan elektron seperti gas mulia. Kalau hidrogen, berapa ya elektron valensi hidrogen? Clara. Elektron valensi hidrogen, sudah apa kan? Hidrogen itu golongan berapa toh? Clara? Golongan berapa hidrogen, Clara? Berapa, Non? Golongan? Halo, suaramu kecil. Golongan 1A. Golongan 1A. Nah, golongan 1A berarti elektron valensinya berapa ya, Clara? Nomor atomnya dia berapa? Berapa nomor atom hidrogen? Sehingga dia masuk dalam golongan 1A. Berapa? Ada yang bisa bantu? Aurelia, berapa, Non? Nomor atomnya 1. Konfigurasi elektronnya? 1s1. 1s1. Ya, nomor atomnya 1, konfigurasi elektronnya 1s1. Kalau 1s1 itu misal Natalia. Bilangan kuantum utamanya berapa, magnetiknya berapa, azimutnya berapa, spinnya berapa? 1s1. Satu S1. Bisa? Ya, bentar, Bu. Oh, kok lama? Jangan sudah lama. Yo, Adeline. Elin, berapa, Non? Bilangan kuantum utamanya 1, bilangan kuantum azimutnya 0, terus bilangan kuantum magnetiknya 0, sama bilangan kuantum spinnya +1/2. Nah, +1/2. Ya, jadi N-nya 1. L-nya 0. M-nya 0. S-nya +1/2. Ya, ini harus sudah dikuasai ya. Karena sebentar lagi Anda ini kan sudah pertemuan keempat ya. 3 kali lagi saudara udah UTS. Ya, nanti sewaktu-waktu saya akan berikan kuis ya. Jadi Anda harus sudah siap. Ya, jadi harus sudah dikuasai ya. Anda sudah punya waktu seminggu untuk menguasainya. Ya, jadi Anda sudah tahu apa itu bilangan kuantum utama, magnetik, kemudian azimut dan spin. Oke ya. Jadi hidrogen memiliki nomor atom 1. Karena dia memiliki nomor atom 1, ya berarti elektron valensinya kebetulan juga sama dengan 1 ya. Nah, dia nanti akan membentuk suatu ikatan, berarti dia butuh berapa elektron ya kira-kira? Rebecca. Berapa, Non? Rebecca. Kurang berapa elektron atau dia butuh berapa supaya dia menjadi seperti punyanya gas mulia? Yuk, silakan. Bisa jawab? 7, Bu. 7, butuh 7. Oke. Dia butuh 7. Ada yang bisa bantu saya yang lain? Coba. Rafael. 1, Bu.
Siapa nih? Siapa tadi yang jawab? Halo? Saya, Bu. Saya, Bu. Yaitu satu, siapa? Bu. Satu siapa? Siapa yang bilang? Halo? Brigita, Bu. Oh, Brigita. Iya, karena nggak tampak. Mbak Setua. Oke, Brigita. 1. Setuju nggak, Rafael? Rafael, setuju nggak Mas Diko dengan pendapatnya Brigita? Setuju. Setuju. Oke, alasannya? Alasannya? Alasannya, Rafael? Oke, siapa tahu? Ciko nih ya? Oh, kamu belum ngomong, no? Ciko, yuk. Wah, ini belum pernah nunjuk Ciko nih. Kenapa kok dia? Ya. Sebenarnya kurang tahu, Bu. Tapi kalau menurut saya itu karena itu tadinya 1 angka nomor atomnya. Karena 1 nomor atomnya, maka dia butuhnya 1, begitu? Ciko? Oke. Graciela, yuk. Graciela. Kenapa kok 1 ya nggak 7 ya? Tadi temanmu ada yang jawab 7. Saya butuh 7, Bu. Supaya saya seperti gas mulia. Saya butuh 7. Tapi teman Brigita menyebutkan butuh 1 kok, Bu. Graciela bagaimana? Saya mikirnya kurang 7 juga, Bu. Soalnya gas mulia kan 8. Oke. Nathan Winata? Nathan? Kalau saya, Bu, itu butuh 1. Kenapa? Karena dapat bisa membentuk kestabilan dobel, terus sesuai sama yang 2He itu. Yang gas mulia 2He itu. Atomnya 2He. Nah, kita tahu di dalam golongan gas mulia itu ada 1 atom yang nomor atomnya itu 2. Yaitu helium. Dan yang lain ya harapannya itu nomor atom apa istilahnya ya, nomor elektron terluarnya valensinya itu 8. Nah, hidrogen apakah dia butuh 7 untuk mencapai 8 atau dia hanya cukup 1 untuk mencapai helium? Ingatnya kemarin kecenderungan suatu atom membentuk ion negatif ya, itu butuh energi enggak? Melibatkan energi enggak? Salva. Melibatkan energi enggak, Non? Salva? Butuh energi enggak? Atau melibatkan energi enggak, Salva? Oke, Angelika, melibatkan energi enggak? Iya, Bu. Iya. Kalau untuk mengambil 7, energinya besar sekali. Karena dia cuma punya 1. Maka dia cukup menambah 1. Maka untuk atom hidrogen, dia cenderungnya mengikuti atom helium. Sedangkan untuk atom yang lain ya, mulai di bawahnya dari hidrogen ya, nanti ada Li dan seterusnya. Nah, itu akan cenderung untuk mengikuti yang lain, tetapi mesti ada aturan kita lihat ya. Untuk litium coba. Nah, untuk litium ya, dia harapannya untuk mencapai 8, tetapi litium hanya punya 3. Nah, dia juga akan mengikuti berarti punyanya helium. Nah, di bawahnya litium ya, jadi dari itu adalah K.
itu adalah kalium. Ya, untuk kalium karena ada 9 berarti dia cukup nyampe 8. Ya, satunya ya dia hilangkan, maka dia mulai mengikuti aturan 8. Nah, hari ini kita akan membahas apa bedanya ikatan ionik dan ikatan kovalen. Bagaimana ikatan-ikatan itu terjadi, dan untuk itu semua sebelum kita nyampe ke sana, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa aturan yang terkait. Ya. Share. Oh iya ya. Bukti kehadiran nanti saya ambil terakhir aja nggak apa ya. Diingatkan nanti Bapak ini. Ya. Anda mengenal struktur Lewis? Anda mengenal struktur Kekule? Mungkin selama ini belum begitu kenal. Ya. Nah, untuk itu kita refresh. Tadi ada yang sudah menyebutkan apa itu Lewis. Ya, ada yang sudah menyebutkan tadi. Coba Kevin. Kevin? Ya. Kira-kira struktur Lewis itu struktur yang bagaimana ya, Kevin? Halo? Kevin? Oke, Kevin nggak jawab. Ya, Miselin Anastasia. Struktur Lewis itu struktur yang bagaimana, Non? Lewis. Lupa, Bu. Lupa, Bu. Natasha, Permata. Struktur Lewis itu struktur yang bagaimana, Non? Lewis. Oke, siapa yang ingat? Tuh pengen enggak sebut. Ayo, siapa yang ingat? Struktur Lewis itu struktur yang bagaimana ya? Yang titik-titik, Bu. Oke, jadi struktur Lewis adalah struktur yang dinyatakan dengan dot atau cross. Nah, jadi kalau saya punya Na, ya sebelum kita ke sana, coba kita punya Na. Na, kalau dia nomor atomnya adalah 11, terakhirnya nanti di 3S1, betul? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ya. Ya, ingat ya. Jadi ini adalah elektron terluarnya sekaligus elektron valensi. Ya, jadi elektron valensi adalah elektron yang menyatakan golongannya. Ya, jadi periodenya adalah 3, golongannya adalah 1A. 1A. Minggu lalu sudah saya masuk ya. Kenapa dikatakan 1A? Kenapa masuk golongan A? Yo, Miselin, Anastasia. Kenapa 1A? Yup. Yup. Ayo cepat. Kenapa 1A? Kenapa 1A? Miselino. Nah, tadi Miselin, sekarang Miselino, yo. Lin? Kenapa 1A, Mas? Kenapa masuk A? Kenapa 1? Ayo dinyalakan ininya tuh. Karena
Karena elektron valensinya di S, Bu. Di S. Berakhir di ya. Berapa elektron valensinya di S? Berapa elektronnya? Elektronnya Berapa jumlah elektronnya di S? Di 3S, 1. Berapa 1, elektronnya? Bu. 1. 1. Ya. Makanya dikatakan 1. 1 Romawi. Kenapa A? Misalino. Kenapa A? Kenapa A? Kenapa A? Halo? Berakhir di S ya. Iya. Karena kalau berakhirnya itu di S atau di P, itu A. Ya, dicamkan ya. Jadi kalau berakhirnya di S atau di P, itu berarti A. Kenapa 1? Karena itu adalah jumlah elektronnya terakhirnya itu berapa. Oke, itu Na. Kemudian kalau saya punya Cl itu 17. Ambil dicek, apa enggak Anda? Ya. 1S2 sama ya. 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Oke. Cecilia Liamri. N-nya berapa, Non? N-nya berapa? 6. Berapa? Berapa? 6. 6, Bu. Kok 6, Toneng? Dari mana 6? Cecil? Bukan dari S dan... Oh, maaf, Bu. Ini Bukan digabung. diambil dari Nggak bisa, SP-nya, Bu. ya. Jadi N-nya itu adalah N yang terluarnya. Ini N-nya 1. Ini N-nya 2. Ini N-nya 3. Nggak bisa kamu tambahkan antara yang 3S sama 3P. 3 tambah 3, enggak. Berarti N-nya berapa, Cecil? 3, Bu. 3. Jangan salah ya, kawan-kawan. Lalu, golongannya berapa, Sil? Gol. Berapa 7. golongan? Hah? Berapa? Golongannya, Bu. Berapa? 7. 7A. Nah, ini baru digabung. Kalau ini ditambahkan. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Tapi nggak boleh ditulis pakai 7 begini. Salah. Jadi harus Romawi. Jadi nanti kalau Anda menjawab pakai tulisan Arab ini ya salah. Jadi harus Romawi. 7. Nah. Ya. Kenapa A? Cecil, balik. Karena berakhir di P, Bu. Oke, berakhir di P. Ingat-ingat ya kawan-kawan. Ya. Berakhirnya di P atau berakhirnya di S itu A. Oke. Nah, sekarang Regina. Na kalau ketemu dengan Cl, berarti kalau saya tuliskan dalam struktur Lewis, Na berapa dotnya ya, Regina? Berapa dotnya? Berapa dotnya? Atau berapa cross-nya? 1, Bu. 1, yes, good. Terus Cl, berapa cross-nya, Regina? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya. Jadi struktur Lewis hanya menuliskan apakah dia dot, apakah dia cross. Jangan dua-duanya dot, nanti bingung itu elektronnya punyanya siapa. Ya, jadi kalau begini tampak. Jadi yang cross punyanya Cl, yang Na, yang dot punyanya Na. Nah, kalau ikatan itu terjadi antar berapa elektron? Arif? Sepasang elektron, Bu. Sepasang elektron.
Ya. Jadi Na punya 1 elektron yang belum berpasangan, Cl memiliki 1 elektron yang belum berpasangan. Saya pasangkan. Begitu. Saya pasangkan. Sehingga akhirnya Na elektron terluarnya berapa ya sebenarnya, Made? Devanda. Nanda. Ya, Bu. Nah, panggilanmu Nanda ya. Ah. Ya. Berapa, Nan? Tadi apa, Bu, pertanyaannya? Nah, jadi sebenarnya Na kalau ketemu dengan Cl, elektron terakhirnya jadi berapa ya, Non? Jadi berapa 3S. ya? Jadi 3S. 3S. Jumlah elektron jeng berapa? Oh, 3. Kok 3? Dari mana 3? Pertama saya punya Oh, satu. Satu pertama. Setelah saya berikatan. Jadi 2. Ya. Jadi sebenarnya Na ini untuk membentuk stabil dia butuh 1 lagi kan begitu. Ya enggak? Betul enggak? Kan sebenarnya logikanya begitu. Butuh 1 lagi. Butuh 1 lagi. Begitu, sedangkan Cl untuk membentuk 8 juga butuh 1. Ya, saya pakai bersama. Nah, tanda ini sepasang elektron itu kalau kekule dinyatakan dengan garis. Garis. Jadi kalau struktur kekule adalah struktur yang dinyatakan dengan garis. Jadi nanti Na garis 1 Cl. Jadi sebenarnya elektron ini benar-benar akan menjadi milik Cl enggak? Abel. Ya, Bu. Apakah elektron ini nantinya akan benar-benar miliknya Cl kah, Abel? Iya, Bu. Kok iya? Kok iya? Sepasang ini loh, apakah benar-benar nanti semua akan menjadi miliknya Cl? Tidak, Bu. Tidak. Jadi sepasang elektron ini tetap menjadi milik bersama. Cuma nanti kalau bedanya ionik dan kovalen itu bagaimana? Nah, sekarang yang perlu Anda pahami adalah bahwa suatu atom-atom ini itu berikatan sebenarnya adalah penggunaan elektron bersama. Nah, tinggal penggunaan elektron bersamanya itu antara atom satu terhadap yang lainnya bagaimana? Kalau itu terjadi antara, saya punya ini adalah logam, ini adalah non-logam. Coba balik lagi. Tabel periodik minggu lalu, Gloria. Dikatakan atom logam. Jika bagaimana? Yang semakin ke kiri sama ke bawah. Oke, berarti ukuran atomnya bagaimana, Glory? Semakin besar. Makin besar. Sedangkan yang non-logam? Makin kecil. Makin kecil. Berarti ke atas, teman, ke kanan. Nah, Cl ini adalah golongan 7. Ya, hampir pojok mendekati golongan 8A. Jadi, dia pasti adalah non-logam. Sedangkan Na golongan 1A pasti dia logam. Berarti ini adalah logam, ini non-logam. Nah, karena antara logam dan non-logam, jadi nanti kalau Anda larutkan di dalam air, elektron ini kira-kira ikut siapa? Adeline?
Elektron ini ikut siapa setelah kita larutkan dalam air? Masih mute, masih mute. Ikut CL. Ikut CL. Kenapa? Balik. Regina, yang belum tak jawab Margareta, yo. Kenapa ikut CL? Kenapa ikut CL? Margaret? Karena itu evalnya jadi 8 di CL. Elektron valensinya jadi 8. Kok begitu? Sarlin? Kenapa ikut CL? Nggak tahu, Bu. Oh. Fire, King? Kenapa ikut CL? Mungkin CL elektron valensinya lebih besar. Karena elektron valensi lebih besar. Dampaknya apa berarti? Jadi ngikut yang lebih besar gitu mungkin, Bu. Kembali sifat-sifat tabel periodik kemarin. Apa itu? Marcel? Ibu, saya coba jawab boleh? Oh, boleh, silakan. Karena kalau Na biar ngikutnya gas mulia, ngurangin 1 atom, kalau CL butuh 1 atom. Iya. Oh, butuh 1 atom. Satu elektron. Jangan salah ya. Kenapa kok ikut CL? Karena elektronegativitas CL lebih besar atau lebih kecil dari Na? Besar. Lebih besar. Elektronegativitasnya lebih besar. Afinitas elektronnya lebih besar. Dia kecenderungan untuk membentuk ion negatif lebih besar. Maka elektron yang dipakai bersama di sini akan ikut CL. Ya, jadi pelajaran yang lalu diingat kembali. Sehingga nanti akan terbentuk ion Na+, lalu Cl-. Ya, itu. Jadi ikatan ionik itu nanti tampak oleh Anda pada saat sebenarnya setelah kita larutkan. Ya, nantinya akan tampak bahwa Na itu menjadi miskin elektron. Kenapa? Karena dia mentransfer elektron dari dirinya menuju ke atom pasangannya. Maka definisi ikatan ionik adalah satu adalah apa? Terjadi apa? Transfer elektron. Itu pertama. Transfer elektron dari atom logam menuju non-logam. Kemudian yang kedua? Yang kedua? Ini apa? Terjadi antar atom logam dan non-logam. Lalu yang ketiga? Na tadi golongan berapa? Golongan berapa Na? 1A. Jangan sampai salah. A-nya ikut. Terus Cl golongan berapa? 7A. 7A. Jadi ada beda apa di antara mereka? Elektronegativitas. Jadi ada perbedaan ke elektronegativitas yang besar. Tuh, jadi syarat ikatan ionik. Syaratnya ada 3. Satu apa? Transfer elektron. 2, logam, non-logam. 3, delta elektronegativitas ya besar. Ya. Perbedaan keelektronegativitasnya besar. Itu untuk atom yang berikatan ionik. Ya, contohnya ini Na dan Cl. Nah, nantinya saudara nggak usah menuliskan dalam bentuk struktur Lewis dan Kekulé kalau Anda sudah dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari. Kalau NaCl Anda tuliskan adalah
Na C besar L. Begitu. Kalau demikian berarti Anda sudah berpikir bahwa Na dengan Cl berikatan melibatkan berapa pasang elektron? Melibatkan berapa pasang elektron? Satu pasang. Satu pasang elektron. Nah, sekarang kalau saya punya Na2 ya, SO4. Nah, berarti Na ini butuh gugus atom atau gugus ion SO4 ini sebanyak berapa? Berapa jumlah gugusnya? Dua. Berarti berapa ikatan yang terlibat? Berapa jumlah ikatannya? Dua. Dua pasang. Ya, jadi nanti kalau dituliskan jadi S ada O ya, ada O ya, nanti nah ini ada O, kemudian ada O, nah ini Na. Ya, Na. Nah, di sini itu satu ikatan. Ini satu ikatan. Ya, jadi nanti kita masuk ke struktur. Oke ya, jadi jangan bingung lagi. Dasar Anda adalah minggu lalu. Dari suatu tabel periodik, Anda harus sudah bisa menentukan N saya berapa, golongan saya berapa, kemudian saya bisa memastikan bahwa atom itu melibatkan berapa elektron di dalam ikatan. Kalau Na berarti 1 elektron, kalau Cl itu berarti 6 elektron. Maka saya tuliskan dalam struktur Lewis, saya nyatakan Na 1 dot, Cl-nya 7 cross. Kemudian di dalam ikatan selalu melibatkan 2 elektron. Maka Na saya tuliskan dalam bentuk garis sesuai dengan struktur Kekulé dengan Cl. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda kalau ditambahi garis jadi panjang urusannya, lama banget ya. Jadi tinggal Anda masukkan adalah NaCl. Maka saudara harus sudah bisa berpikir bahwa Na dan Cl melibatkan 1 pasang elektron atau 2 elektron. Gitu ya. Jadi 1 dari Na dan 1 dari Cl. Nah, bagaimana kalau Na2SO4? Kalau Na2SO4 berarti dia melibatkan 2 pasang elektron. Antara apa? Nah, kita harus cari strukturnya dulu. Ya, nanti bagaimana Anda menuliskan seperti ini? Nanti kita masuk ya. Jadi bagaimana kita menuliskan? Nah, ini Anda terima dulu ya. Jadi kalau SO4 ya, jadi S tulisannya ada O4 ya antaranya, kemudian baru kita tambahkan Na di bagian O yang lain. Berarti di sini ada 1 pasang elektron, di sini ada 1 pasang elektron. Berarti ada 2 pasang elektron atau 4 elektron. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ikatan ionik itu terjadi jika yang pertama transfer elektron. Dari mana taunya? Setelah Anda larutkan. Maka saudara akan dapatkan Cl muatannya negatif, Na muatannya positif. Kenapa negatif dibawa oleh Cl? Karena Cl memiliki elektronegativitas yang jauh lebih besar dibandingkan Na. Maka elektron ini akan ditarik oleh Cl. Ya, kemudian Na akan lebih baik saya kehilangan 1 elektron daripada saya harus menambah 7 elektron untuk mencapai susunan gas mulia. Maka dia akan kehilangan sehingga terbentuklah Na+. Nah, yang kedua adalah biasanya ini terjadi antara logam dan
non-logam. Ya, jadi non-logam itu berlaku mulai golongan 7A ke kanan. Ya, jadi C itu adalah Bronder-Reer di sana, yaitu antara ya, kemudian baru nanti habis CN, kemudian O, baru golongan halogen berarti F ke bawah. Ya. Kemudian yang ketiga berarti ada beda keelektronegativitas besar. Sampai di sini siapa bertanya? Ada yang tanya? Tidak ya, jelas ya. Nah, sekarang bagaimana kalau itu terjadi sampai ini apa? Oke, kita masuk ke yang kovalen. Ya. Contohnya, saya punya yang kebang, hidrogen. Hidrogen memiliki kekhususan ya. Nomornya atom 1, 1s1. Ya, tadi Anda sudah sebutkan, berarti dia memiliki N. N-nya sama dengan 1. Kemudian N itu berarti periode. Ya, kemudian dia golongannya adalah 1A. Ya, satu-satunya golongan 1A yang non-logam, perhatikan, non-logam adalah hidrogen. Ya, jadi hidrogen ini bukan logam, tetapi dia non-logam. Hanya saja dia memiliki keunikan nomor atomnya 1, maka sesuai dengan susunannya dia masuk di golongan 1A. Tetapi dia anomali, bukan logam. Hidrogen kalau nanti ketemu dengan hidrogen, ya, jadi kalau saya tuliskan dalam struktur Lewis, adot, hidrogen yang lain adalah cross. Ya, inilah kita pakai bersama. Ya. Kemudian kalau saya tuliskan dalam kekule, ya tulisannya 1 garis. Begitu. Ya. Nah, kemudian nanti kalau dituliskan dalam bentuk molekulnya, berarti H, bukan HH ya, tapi H2. Ya. Jadi kalau tadi Anda punya Na dengan Cl, ya, Na strip Cl, kita tuliskan adalah dikelompokkan menjadi NaCl. Ya. Jangan lupa huruf pertama dari suatu atom huruf besar. Huruf besar. Huruf keduanya huruf kecil. Itu sudah aturan baku. Ya, jadi jangan bingung. Oke. Nah, kalau itu hidrogen karena jumlahnya 2, jangan dituliskan HH lagi. Tetapi tuliskan adalah H2. Berarti molekul H2. Sama juga oksigen, sama juga nitrogen, ya. Kemudian kalau S itu ada S8, ya. Ini untuk S, ya, bisa 8. Oke ya. Nah ini untuk hidrogen. Nah lalu hidrogen ini kenapa masuk dalam ikatan? Nah, kita balik, ya. Jadi kalau dia berikatan, ternyata dia mengikuti strukturnya si helium. Ya, susunan elektron dari helium, di mana heliumnya adalah 2. Ya, jadi 1s2. Ya, jadi mengikuti 2. Karena dia punya tadi 1. Maka cukup dia nambah 1 sehingga hasilnya adalah demikian. Ya. Jadi ikatan yang terjadi antara non-logam dengan non-logam adalah kovalen. Ya, jadi gampang sebenarnya belajar kimia itu. Ya. Jadi non-logam dengan non-logam kovalen. Ya. Kenapa kovalen? Ya.
Jadi kalau nanti dilarutkan di air, hidrogen ya tidak bisa larut. Ya, dia tidak bisa membentuk ion. Jadi dia tetap bersama-sama seperti itu. Maka biasanya ini tidak terbawa ke satu sisi. Ke satu sisi. Bu, bagaimana kalau nanti terbawa ke satu sisi? Contohnya HCl. Bagaimana dengan HCl? Ya. Kalau HCl kan ke satu sisi, Bu. Jadi nanti kalau dilarutkan di dalam air akan menghasilkan H+ dan Cl-. Oke. Ayo, siapa bisa bantu Bu Paini? Krista Meida. Krista. Apa bedanya ikatan H2 dan ikatan HCl? Chris? Kurang tahu, Bu. Oke, yes, boleh. Jennifer? Jen? Bisa bantu? Yang satunya sharing elektron, yang satunya nggak sharing. Oke, yang satunya sharing, satunya nggak sharing. Mezela Gunawan? Ya, Mezel? Iya, Bu. Ya. Apa non? Bedanya H2 dan HCl? Karena kalau yang H2 itu kan H sama H-nya itu non logam sama non logam. Tapi kalau yang HCl itu hanya non logam, Cl-nya logam. Cl-nya logam? Hati-hati, Mezel. Tadi Anda punya Na dan Cl. Ayo. Na-nya mana? Logam atau non logam? Ayo, barusan dong. Oh iya, Bu. Nah, ini non logam dengan non logam juga. Oke, Keiko, bantu. Kalau H2 itu ikatan kovalent tunggal. Kalau HCl itu ikatan kovalent. Kovalen? H2 kovalen apa, Keiko? Kovalen polar. Polar? Ya. Yang HCl? Yang HCl? HCl itu polar, kalau H2 yang ikatan kovalen tunggal. Oke. Ya, Evan, bantu? Benar jawaban Keiko? Evan. Gimana? Ayo. H2? Gimana, Van? Menurut Anda? Salah nggak apa-apa. Ayo, berani baca. Gimana? Ayo. Kok nggak bersuara, suaramu hilang? Kecil lah. Tidak keluar. Coba. Jangan-jangan kamu mute. Mute itunya. Volume. Oke, kamu mau chat? Boleh chat. Wah, chatnya kok nggak keluar punya aku. Jaringanku masalah ya. Teman-teman dengar nggak suaranya chat Evan? Chat saya kok aneh. Nggak keluar. Oke. Tidak dengar, Bu. Oh ya, nggak dengar memang. Enggak. Oke, chat saya kok nggak keluar. Oke. Katanya tadi di chat dia sambil record ya kalau nggak salah, jadi suaranya kecil, Bu. Oh begitu. Oke, nggak apa-apa. Yo, Freda bisa bantu, Freda. Itu, Bu, udah dijawab di chat. Oh iya. Oh yes. Ya, dibacakan non. Kok di tempatku nggak keluar? Jangan-jangan jaringanku masalah. Bantu. Jawabannya. HCl ikatan ionik, H2 ikatan kovalen. Oke, ya. Ada yang bisa bantu? Freda. HCl ionik, betul nggak ionik? Saya juga mau jawab itu, Bu. HCl ikatan ion. H2 ikatan kovalen. Oke, good. Nggak masalah. Oke, saya bantu jawab ya.
Jadi kita tadi sudah membahas NaCl, Na logam, Cl non logam. Sudah sepakat ya? Sesuai dengan tabel periodik, semakin ke kanan makin non logam. Semakin ke kiri, ke bawah makin logam. Kecuali H. H meskipun golongan 1 adalah non logam. Lalu Cl bukan logam, tetapi non logam karena dia berada di posisi kanan. Dekatnya golongan 8A. Dia 7A. Berarti non logam. Berarti H dengan Cl ini ionik, betul? Ionik betul? Ceko? Bukan, Bu. Bukan kawanku. Kalau H dengan H, kovalen betul? Kovalen betul? Betul, Bu. Betul, ya. Karena ini antara non-logam dengan non-logam adalah kovalen. Nah, kovalen itu bagaimana toh? Kovalen itu sharing elektron. Elektron itu dipakai secara bersama-sama. H menyumbang, H1-nya menyumbang. Nah, HCl ini juga menyumbang, dua-duanya terjadi sumbangan bersama, seperti hanya dengan NaCl tadi. Tetapi kalau dilarutkan NaCl tadi, elektronnya dibawa oleh Cl, berarti tidak lagi sharing bersama, tetapi tertarik ke Cl. Berarti menjadi Na-nya miskin. Saya memberi. Memberi berarti sampai dengan putus. Sehingga nantinya akan menghasilkan Na plus Cl min. Putus istilahnya begitu sebenarnya. Tetapi kalau di sini Bu, kan nanti juga akan menghasilkan H plus dan Cl min. Kalau dia adalah asam, ya kan? Kan HCl adalah asam kuat. Ya, ini juga bisa menghasilkan H plus dan Cl min. Ya, jadi dia awalnya adalah sharing. Tetapi nanti kalau dia menghasilkan atau terlarut, dia juga akan menghasilkan ionnya. Jadi si elektron ini juga tertarik ke Cl. Kenapa? Karena ini elektronegativitasnya besar dibandingkan dengan hidrogen. Jadi ada beda keelektronegativitas. Kalau ini tidak ada beda keelektronegativitas. Atau bisa juga beda tetapi rendah keelektronegativitasnya. Ya, jadi sekarang dipahami. Kovalen dasarnya adalah non-logam dengan non-logam. Dasar pertama, non-logam, non-logam. Jadi HCl, H2, kovalen. Oke, baru terpecah menjadi 2. 1, polar. Yang kedua terpecah menjadi non-polar. Nah, kenapa bisa polar, Bu? Karena ini elektronegativitasnya besar. Besar. Golongan 7A. Maka elektronnya ini akan tertarik ke Cl. Hingga akhirnya putus menghasilkan H plus dan Cl min. Itu yang besar. Ya. Tapi bisa jadi tidak sampai putus. Begitu. Hanya untuk HCl karena dia polar sekali ya di sini, maka sampai dengan putus. Sehingga kenapa dikatakan polar? Sehingga nantinya akan terbentuk kutub. Polar itu kutub. Yang memiliki muatan negatif sering dikatakan adalah kutubnya min. Kita akan masuk ke muatan parsial. Ya, ini adalah muatan parsial. Muatan parsial. Jadi,
Coba kalau Pupa ini sudah terangkan begini, bisa Anda simpulkan nggak? Jadi muatan parsial itu muatan yang bagaimana? Yuk, muatan yang bagaimana? Aurelian. Muatan parsial adalah muatan yang bagaimana? Non tadi. Ini muatan parsial, positif. Ini yang positif hidrogennya. Kalau yang Cl-nya adalah negatif. Jadi muatan parsial adalah muatan yang terbentuk karena perbedaan ini dan ini. Perbedaan tadi, Aurel? Elektronegativitas. Nah, muatan parsial ini muatan nyata, ya, nyata yang ada di alam, ya, itu muatan parsial. Ini adalah muatan parsial. Jadi muatan parsial adalah muatan yang really dimiliki oleh suatu atom akibat perbedaan keelektronegativitas. Ya, jadi elektronegativitas yang berbeda cukup besar sehingga dampaknya adalah muncul muatan parsial negatif dan muatan parsial positif. Nanti kalau Anda ukur nanti akan muncul yang diistilahkan dengan tanda mu, yaitu momen dipol. Momen dipol. Jadi momen dipol ini sebenarnya ukuran kepolaran suatu senyawa. Buat apa toh, Bu? Ya. Jadi momen dipol ini Anda pakai nanti kalau nanti Anda sudah bekerja sebagai R&D, QC, ya, di industri. Anda mau mengambil minyak. Oh, minyak saya sifatnya apa ya? Polar atau non polar? Oh, minyak itu non polar. Kenapa? Kalau polar ya Anda pakai untuk mandi. Ya, padahal dipakai untuk mandi lentrek-lentrek di situ di tangan saudara. Waduh, nggak enak. Ya, tapi kalau Anda mandi kan menggunakan air. Ya toh? Air adalah polar. Untuk mengambil apa? Karena di dalam tubuh Anda ada garam-garamnya. Nah, untuk mengambil yang non-polar, Anda bantu dengan sabun. Kenapa? Karena sabun itu jembatan. Ya, jadi sabun itu memiliki dua muka. Satu adalah polar, satunya non-polar. Sehingga dia bisa diambil oleh air. Tapi kalau Anda mandi dengan minyak, bagaimana ya? Nempel nanti ya. Karena banyak juga yang di tubuh Anda ada minyaknya kan gitu. Nah, ya. Jadi momen dipol ini dipakai nanti untuk memilih pelarut yang tepat di dalam proses ekstraksi. Oh, saya mau mengambil minyak dari suatu misalnya tanaman-tanaman herba. Kemudian Anda akan menjual sebagai minyak atsiri yang saat ini juga baru booming ya. Ini minyak atsiri yang harganya cukup mahal. Kemudian dia memiliki antiviral ya. Itu bisa Anda ekstrak dengan menggunakan berbagai macam jenis pelarut. Nah, pelarutnya itu nanti akan tergantung dengan tingkat kepolarannya yang Anda akan tahu dari momen dipolnya. Begitu. Oke ya, itu untuk HCl. Jadi HCl adalah kovalen polar, sedangkan H2 adalah non polar. Ya, jadi untuk cara dianya untuk membentuk ikatan sama, yaitu sharing elektron. Ya, jadi syaratnya untuk kalau tulis ya syarat untuk kovalen satu non logam. Lalu yang kedua sharing elektron. Ya, itu ya. Yang ketiga adalah tadi apakah polar
atau nonpolar, kan begitu. Kalau dia beda atau delta, elektronegativitasnya itu besar, dia menjadi polar. Kalau dia kecil, itu menjadi nonpolar. Nonpolar. Ya, jadi kalau kecil dia nonpolar, kalau besar dia polar. Tetapi ingat, beda elektronegativitasnya bagaimana dengan elektronegativitas dari NaCl? Pastinya lebih kecil. Ya, lebih kecil. Itu untuk kovalen. Ada pertanyaan? Kovalen. Ada pertanyaan kawan-kawanku? Vanessa, Eugenia, Rodi, Rafael, ada tanya? Siapa yang mau tanya? Jangan malu, silakan bertanya. Bu, mau memastikan lagi, berarti kalau ikatan kovalen, kalau misalnya ke elektronegativitasnya besar, tapi tetap lebih kecil daripada yang ikatan NaCl gitu ya? Lebih kecil dari ikatan ionik. Oke, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, jadi elektronegativitasnya besar tetapi lebih kecil dari ikatan ionik itu adalah polar. Ya. Nah, kalau kecil atau bahkan 0, nah itu non-polar. Oke ya, yang nantinya Anda bisa tentukan dengan momen dipol. Oke, direnungkan dulu 1 menit. Bu, ya. Bu ini. Yes. Momen dipol itu simbolnya N, Bu, yang digambari. Mu, nak. Mu. Oh, mu. Mu. Oh, makasih, Bu. Mu. Oke, ada lagi kawan-kawan. Jangan takut bertanya ya, nak. Saya senang kalau Anda bertanya. Saya sedih justru kalau Anda nggak bertanya. Apakah yang saya sampaikan itu sudah nyampe atau belum? Oke, sudah ya. Berarti saya baru. Nah, sekarang kita masuk Bella. Di Bella saya memberikan penjelasan, ya. Jadi nanti Anda mengenal bilangan oksidasi. Tadi muatan parsial sudah dapat ya. Jadi muatan parsial adalah muatan nyata yang dimiliki oleh suatu atom karena perbedaan keelektronegativitas atau kepolaran, ya, sehingga nanti akan muncul muatan parsial positif dan muatan parsial negatif. Nah, sekarang bilangan oksidasi. Tadi Anda tahu Na ketemu dengan Cl, dia akan menghasilkan Na+ kalau terion, dan dia menghasilkan Cl-. Ya, jadi nanti kalau dilengkapi, ini simbolnya adalah aqua, Aki, ini juga Aki, berarti aqua. Ya. Sini nanti juga karena tambah air ya, nanti masih dalam bentuk aqua juga tambah air. Oke, ya. Nah, tanda plus, tanda min ini adalah bilangan oksidasi. Ya, jadi jangan bingung nanti aplikasinya di reaksi-reaksi setelah stokiometri. Ya. Jadi bilangan oksidasi adalah bilangan. Ini tidak nyata. Ya. Ini adalah seolah-olah. Jadi bilangan ini sebenarnya nggak ada. Ya, di dalam kehidupan ini tidak real. Jadi bilangan oksidasi adalah bilangan yang tidak nyata. Yang dimiliki oleh suatu atom akibat distribusi elektron di antara dua atom yang berikatan. Ya.
Jadi ini tidak nyata akibat dari distribusi elektron di antara dua atom yang berikatan. Ya, jadi kalau kemudian distribusinya banyak ke Cl, maka Cl-nya menjadi negatif, ya. Kemudian Na-nya menjadi positif. Itu adalah bilangan oksidasi. Nah, Anda mengenal juga adalah bilangan koordinasi. Jadi contohnya adalah Ag, ini adalah reagen tolen ya, yang mana nanti akan ketemu NH3 ya. Berapa kali ya? NH3 berapa kali? 2 ya. Nah, nanti cek. Nah, contohnya itu ya. Jadi Ag itu sebagai atom pusat. NH2 ini bukan NH3, NH2 ini adalah ligan. Ya. Nah, ini jumlahnya ada 2. Nah, yang di atas ini itu adalah bilangan oksidasi, ya, menunjukkan distribusi elektron. Kenapa kok bisa plus? Karena bisa jadi Ag NH2 2 kali ini berikatan dengan Cl, misalnya. Ya. Sedangkan untuk yang di bawah ini adalah bilangan koordinasi. Nah, bilangan koordinasi ini adalah bilangan yang menyatakan jumlah ligan. Koordinasi. Menatakan jumlah ligan. Ini adalah ligan. Jadi nanti Anda belajar di senyawa kompleks. Ya. Jadi Ag itu atom pusat. Nah, ini adalah ligannya. Nah, ligan itu biasanya adalah bisa gugus atom atau suatu molekul yang memiliki pasangan elektron. Contohnya Anda punya NH2 ini, dia memiliki pasangan elektron bebas di sini. Ya. Situ ini ada sepasang. Nah, itu bisa berfungsi sebagai ligan. Dia bisa mendonorkan elektron. Tapi bisa juga misalnya Cl-. Ini juga bisa sebagai ligan karena dia memiliki elektron yang lebih di situ. Ini kalau dilihat tadi kan ini penuh dengan elektron. Begitu kelebihan satu elektron yang dapat dari Na tadi contohnya hingga dia menjadi ligan. Nah, ini bisa juga dia dari siapa, tidak harus dari Na. Nah, ini adalah ligan. Ini adalah bilangan koordinasi. Dan nanti Anda banyak ketemu di senyawa kompleks. Oke ya, itu untuk bilangan oksidasi, bilangan koordinasi. Dan Anda mengenal satu tadi adalah bilangan atau muatan parsial. Nah, sekarang ada satu lagi yaitu muatan formal. Bu Pak ini. Dalam. Tadi itu ligan itu apa, Bu? Saya kurang paham. Ligan adalah molekul atau atom, bisa jadi, atau ion yang memiliki pasangan elektron bebas, atau di situ bisa dikatakan memiliki muatan negatif. Sehingga dia memiliki pasangan elektron ini bisa dia sumbangkan ke atom pusat. Begitu. Jelas? Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, sekarang apa itu muatan formal? Nah, muatan formal ini sebenarnya seperti halnya bilangan oksidasi. Jadi, ini muatan yang tidak nyata. Jadi kalau tadi bilang oksidasi itu adalah bilangan, langsung tampak Na plus Cl-. Tetapi kalau muatan formal ini nggak nampak. Ya.
muatan formal itu adalah muatan yang seolah-olah juga, ini seolah-olah tidak nyata. Jadi seolah-olah dimiliki oleh suatu atom akibat distribusi elektron di antara dua atom yang berikatan. Jadi atom-atom itu berikatan, kemudian kita bisa menentukan berapa sih besarnya muatan formal. Oke ya, saya hapus yang atas. Mungkin bawaan catat. Nah, dari sini kita bisa hitung sebenarnya muatan formal itu Anda bisa hitung dari mana. Contohnya, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya suatu ion dan ion itu tidak ion tunggal, maksudnya ion yang tidak tersusun dari atom tunggal, Anda bisa tentukan. Contohnya, saya punya CO3. CO3 biasanya itu memiliki bilangan oksidasi 2-. Ya. Nah, sebenarnya 2- ini itu dimiliki atau diemban oleh atom yang mana? Siapakah yang memiliki 2- itu? Apakah di C? Apakah di O? Kan tidak tampak. Ya. Sehingga kadangkala kalau kalian nulisnya jadi ruwet, ini dikasih tanda sebenarnya 2-nya itu di luar. Begini tandanya. Tapi kalau ditulis di buku-buku kan jadi lama kali nulisnya. Kan begitu. Ini kita akan pelajari dengan muatan formal. Jadi muatan formal muatan yang seolah-olah dimiliki oleh suatu atom akibat distribusi elektron di antara dua atom yang berikatan. Seperti apa? Nah, hitungnya adalah misalnya muatan formal, saya tulis MF ya, muatan formal C misalnya. Itu rumusnya adalah jumlah elektron valensi dikurangi setengah kali jumlah elektron ikatan. Ya, saya tulis aja I. Ya. Oke. Nah, nanti dikurangi dengan jumlah elektron lone pair. Lone pair itu adalah elektron yang tidak berpasangan. Lone pair, lonely. Ya. Jadi elektron yang tidak berpasangan yang dimiliki oleh atom itu seperti apa? Ya. Nah, untuk itu Anda harus bisa menuliskan dalam struktur Lewisnya atau dalam struktur Kekulenya. Seperti apa? Ya. Kita ambil ya, coba sekarang. Ini Anda harus mulai bisa memperkirakan kira-kira mana yang sebagai atom pusat dan atom yang ada di luar. Ya. CO3, mana yang elektropositif, mana yang elektronegatif. Saya mau panggil yang belum. Ya. Mana yang Rodi? Mana yang elektropositif? Mana yang elektronegatif? Coba. C dan O. Rodi. Balik lagi tabel periodik. Jadi makanya Bu Paini selalu menekankan tabel periodik itu di kimia anorganik adalah roh kita. Kalau Anda menguasai tabel periodik itu, Anda menguasai seluruh kimia. Oke, C dan O. Mana yang sebagai atom pusat? Mana yang lebih elektropositif dibandingkan dengan yang lain?
Balik lagi. C golongan berapa? Rodi? Rodi. Enggak jawab. Ayo. 6, Bu. C golongan 6. Ayo. Sudah di apa belum? Golongan. Sudah belum? Berapa? 4, Bu. 4. 4 apa? 4A. Harus lengkap. 4A. Oh, golongan berapa? Anda masih muda, harus menghafal. Sebelum usia Anda 25 tahun, lengkapi otak Anda dengan ilmu Anda. Setelah 25 tahun, Anda tidak bisa menghafal lagi. Harus main logika. Oke? Berapa, Rod? Oksigen. Rodi? Ayo, Tona. Jangan lama-lama. Rodi? Oke, ada yang bisa bantu? Oksigen golongan berapa? 6 aku. Oh, itu sudah harus di luar kepala. Sudah ya, karena Bu Penny sudah mengajarkan Anda untuk menghafal. C, 4A. O, 6A. C dengan O, karena posisinya berbeda, mana yang lebih elektronegatif? Ayo, Pak. Oh, kenapa? Golongan berapa? Karena dia di 6A. Sebelah kanannya dari C. Oleh karena itu, pusatnya C atau O? C. Jadi, atom pusat adalah atom yang lebih elektropositif. Sedangkan yang elektronegatif ada di luarnya. Begitu cara menggambarkannya. Sudah gampang. Sekarang C tanganku 4. 1, 2, 3. Ya, kurang 1, Bu. Ya, nempel aja. 1, 2, 3, 4. Punya C. Betul? Ketambahan dari punya O, sehingga jadi 1 ikatan, 1 ikatan, 1 ikatan, 1 ikatan. Oksigen berapa elektron terluarnya, kawan-kawanku? Ayo. Keluar berapa tadi? 6, Bu. 6. Sudah ada 2, berarti kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan begitu? 6. Tetapi ingat, karena ini tadi ada min ya. Maka Anda tidak berpikirnya harus bahwa di sekitar atom. Hapus nanti kamu bingung. Di sekitar atom oksigen harus jumlahnya berapa tadi sesuai dengan gas mulia? Berapa? 8. Harus 8. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Oke. Lalu yang atas. Hapus dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dihitung 8. Dihitung 8. Dihitung 8. Dihitung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aturan 8 diikuti, aturan 8 diikuti, aturan 8 diikuti, aturan 8 diikuti. Saat ini Anda ikuti aturan 8 atau 2 jika sesuai dengan helium. Nah, kita mau hitung. Jadi negatifnya ini miliknya siapa? Kita masuk muatan formal. Muatan formal untuk C. Yo, elektron valensi berapa?
Elektron valensi karbon berapa? Cepat. 4. Dikurangi jumlah elektron yang dipakai untuk ikatan. Di sekelilingnya ada berapa ikatan? 1, 2, 3, 4. Setengah kali. Dalam satu ikatan ada berapa? Dalam satu ikatan ada berapa elektron? 2. Jadi 8. Ada elektron bebas nggak di sekitar atom C? Punyanya atom C? Nggak ada. 0. Jadi berapa muatan formanya atom karbon? 0. 4, min 4, min 0, 0. Siapa bingung? Cepat. Siapa bingung? Cepat. Bu Pani, Yes. bisa ulangin yang setengah kali 8 ya? Oke, yes. Apakah ada yang lain selain teman satu ini yang bertanya? Yo, cepat. Ada lagi? Ya, jadi saya mengajak Anda untuk cepat berpikir. Ya, oke, ya. Ini dapat dari mana? Satu dulu, saya ingatkan lagi. 4, karena elektron valensi karbon. Golongan 4A, 4. Kemudian setengah kali jumlah elektron ikatan. Satu ikatan, 2 elektron. Satu ikatan, 2 elektron. Satu ikatan, 2 elektron, 2 elektron. Ada 4 ikatan. Masing-masing ada 2 elektron. Berarti 2 kali 4, 8. Miliknya dia sendiri seberapa? Setengah kali 8. Berarti 4. Jelas? Jelas, Bu. Oke, yes. Yang lain? Oke, nah sekarang kita punya muatan formal atom oksigen. Oksigen ada macam-macam, Bu. Kita kasih aja kode. Oksigen 1, oksigen 2, oksigen 3. Oke, oksigen 1. Ayo, berapa? Cak. King Fire. Yo, jalan. Ini Bu Pani udah kasih contoh satu. Yang oksigen 1, yang atas. Berapa, King? Elektron valensi oksigen berapa? Cop. 6. 6 min. Berapa elektron? Berapa? Setengah kali? Setengah kali. Berapa jumlah ikatannya? Ini loh. Cuma ada satu kan? Kok satu? Berapa jumlah elektronnya? Satu garis berapa elektron, King? 2. 2. 1 kali 2. 1 kali 2. Oke? Ada elektron bebas? Ada lone pair? Ada. Ini loh. 1. Ini. Berapa jumlah? King? 3. Berapa? 3. Oh, 3. Elektronnya, Mas? 6, Bu. 6. Oke, jadi muatannya berapa? Ayo, matematika. Sep. 6 ini habis. Min setengah kali 2 berapa? Min 1. Min 1, King. Oh, bingung. Ayo, jangan bingung. Siapa bingung? Sini, yo, cepat. Ayo, reaktif. 4 menit. Renungkan. Untuk kita tunggu 3 menit. Berapa? Ada yang tanya? Jelas? Nah, sekarang. Muatan formal untuk oksigen nomor 2. Nomor 2 ini Arif. Berapa, Arif? 6. Yes. Kurangi setengah kali 2. Nomor 2, Bu, maaf. Setengah kali 4. 4. Nih. Terus dikurangi 4. 4. Berapa?
0. Muatan formal untuk oksigen 3. Miselino. Misel. 6. 6, yes. Min setengah. Nah kali 2. 2. Min 6. 6. Jadi sama dengan min 1. 1. Jadi ini 2 min diemban oleh siapa? Diemban itu artinya dibawa oleh atom yang mana? Atom siapa? Atom oksigen nomor 1 dan oksigen nomor 3. Jadi sebenarnya yang memiliki muatan itu ini. Tetapi Anda ingat, ya, ini kita masuk ke, sudah dicatat dulu. Kita masuk resonansi supaya nggak keputus, saya ekspansi waktu sedikit. Nah, minggu depan baru kita masuk level-level energi di dalam ikatan. Sampai dibaca ya yang sudah saya dibela, itu lebih membantu saudara. Yang nggak tahu, tolong bertanya. Anda jangan diam. Upah ini senang kalau Anda bertanya. Ya. Tapi kalau Anda sudah mengerti, it's okay, sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau belum tahu, jangan dipendam. Nanti suatu saat bisa meledak. Ya. Meledak artinya, loh kok nggak ngerti kabeh? Nah, itu bahaya. Ya. Jangan gitu. Ya. Open. Oke, yes. Nah, C ini ya. Kenapa 2 minnya menjadi milik bersama? Ini pertanyaannya. Padahal kalau Anda lihat yang mengemban itu kan harusnya minnya di sini. Dan di sini. Ya. Tapi kenapa jadi milik bersama begini, Bu? Nah, Anda tahu. Di sini terjadi peristiwa resonansi. Jadi apakah itu resonansi? Adalah peristiwa perpindahan elektron dari satu atom ke ikatan di sebelahnya atau ke atom di sebelahnya. Ya. Jadi bisa seperti itu terjadi. Nah, ini. Jadi kan ini tadi negatifnya di sini. Lalu dia bisa pindah kemana, Bu? 2 elektron di sini, main yang dipakai ini bisa dia pindahkan ke sini. Lalu, supaya terimbangi, dia menjadi aturannya tetap 8, maka dia, nah ini harus pindah ke sana. Sehingga nantinya dia menjadi 8. Nah, aturannya menjadi begini. Seret. Ikatan rangkapnya jadi begini. Ini menjadi begini. Nanti nggak dilengkapi. Ya, nah, dilengkapi elektronnya. Ini tinggal 2 pasangnya. Ini masih lengkap. Nah, ya toh? Nah, lalu bisa jadi ini yang pindah. Saya yang pindah. Oke, dia balik ke sana. Sehingga nanti ikatan rangkapnya pindah yang di atas. Lalu ini menjadi tunggal. Ini menjadi tunggal. Begitu. Itulah kawan-kawan sehingga kenapa muatan 2 min ini tidak lagi miliknya O ini, tidak lagi miliknya O ini, tetapi sudah miliknya CO3 2 min. CO3 2 min. Kenapa? Karena ada resonansi, yaitu perpindahan elektron dari satu atom di ikatan di sebelahnya. Jadi pindah ke sini.
Kemudian dari ikatan ke atom di sebelahnya. Gitu. Sama juga di sini. Dari satu atom ke ikatan di sebelahnya atau dari satu ikatan ke atom di sebelahnya. Itu adalah resonansi. Ya. Nah, resonansi ini jika terjadi ke seluruh atom yang terlibat di dalam ikatan, itu dinamakan dengan delokalisasi. Delokalisasi. Ya. Karena ini tadi muter-muter terus ya, sehingga nantinya saudara akan dapatkan bentuknya cuma seperti ini. Ya, jadi nanti cuma tinggal separuh. Ya. Ini lengkap, elektronnya ada 6. Ini juga. Ini juga, ya. Sehingga elektron ini bergerak. Ini juga bergerak. Ini juga bergerak. Kalau nanti Anda baca buku, Anda tidak pusing, tidak bingung. Nah, jadi dua min ini menjadi milik bersama. Kenapa? Karena elektron ini mengalami resonansi bertahap, selanjutnya dia mengalami delokalisasi. Jadi delokalisasi adalah proses resonansi yang melibatkan seluruh atom yang terikat di dalam molekul. Atau resonansi di bagian semua bagian atom. Itu ya, kita sampai sini. Ya. Jadi Anda sudah mengenal bilangan oksidasi, Anda sudah mengenal bilangan koordinasi, Anda mengenal muatan parsial, Anda mengenal muatan formal. Kenapa muatan formal ini bisa terjadi? Ya, jadi sebenarnya karena distribusi elektron. Perbedaan distribusi elektron di antara atom yang berikatan. Yang harusnya muatan itu diemban oleh masing-masing atom penyusun. Tetapi kenapa bisa dimiliki menjadi miliknya suatu ion tersebut atau molekul tersebut? Ya, karena melibatkan adanya proses resonansi. Sehingga dampaknya akan muncul delokalisasi. Sehingga menyebabkan bahwa muatan ini menjadi milik dari molekul tersebut. Oke, sampai di sini. Siapa tanya? Jelas ya? Siapa tanya? Ya. Silakan dipelajari di Bella. Jadi minggu depan kita akan masuk ke level-level energi terkait dengan bagaimana ikatan itu terjadi. Ya. Kemudian ingat kembali Anda review di kimia organik ya. Jadi bagaimana hibridisasi itu terjadi ya. Jadi kimia organik tidak terpisah dari kimia anorganik ya. Oke, siapa tanya? Yuk cepat. 1 menit. Boleh. Silakan bertanya yang belum jelas. Silakan bertanya yang belum jelas. 1 menit. Tidak ada. Tidak ada. Stop share. Silakan on cam. Kita ambil bukti kehadiran dulu teman-temanku. Halaman 1. Agnes ada masalah dengan jaringan kah? Oke. Stefanka on cam dulu. Kamera saya nggak bisa, Bu. Tadi tengah-tengah Zoom mati sendiri gitu. Oh, mati sendiri. Oke. Kevin. Ya, saya ambil halaman 1. Ya. Oke, smile. 1, 2, 3.
Oke, saya simpan dulu. Kenapa? Oke. Ya, 2. Ya, 2. Kacau nih, kacau. Oke. Komting, Sharon. Share. Ya, Bu. Coba bantu Bu Paini nak. Ini foto bisa? Kok HP-ku lagi pasal ini. Iya. Ya, Bu, boleh. Oke. Ya, bantu ya, nanti kirim email saya ya. Oh, Oke, iya. teman-teman. Oke. Silakan yuk. Oke. Slide pertama. Oke. Ya, bisa print screen, pakai print screen. Oh, nggak bisa, Bu, laptop dulu kok. Yaudah, Stefanka aja mungkin, Bu. Ya, Stefanka bisa bantu? Sebentar, Bu. Oke, sudah. Stefanka bisa bantu? Atau siapa yang bisa bantu? Ari bisa bantu? Bisa, Bu. Ya. Slide pertama. Oke, simpan. Slide kedua. Oke. Sudah. Slide ketiga. Oke. Oke, sudah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kalau nggak ada bertanya, berarti kita akhiri pertemuan ini. Kita ketemu minggu depannya. Pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, kita live ya.